Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Taufani Suhada. Saya adalah owner dari Instagram Jam Antik Malang. Mungkin teman-teman penggemar jam sudah banyak yang tahu mengenai saya, karena saya di Instagram bisa dibilang salah satu dari beberapa seller atau owner tentang jam di Instagram. Karena di tahun 2013-2014 itu akun yang membahas atau akun yang menunjukkan jam antik tuh hanya beberapa saja. Jadi saya hanya menang di awal-awal aja, kebetulan buka akun khusus jam yang bernama Jam Antik Malang. Pertama kali saya mengenal jam sebetulnya tidak lain karena kebetulan, karena saat itu lagi booming-boomingnya batu akik. Karena booming batu akik, orang yang memakai batu akik pasti memakai jam. Itu sudah ibaratnya fashionnya pria kalau nggak pakai batu akik pasti pakai jam. Begitu sebaliknya atau keduanya, bisa pakai jam dan akik, bisa pakai jam tanpa akik. Dulu asumsi kita di dunia hobi ya berkisar itu aja sih. Nah, setelah itu dari perkenalan saya dari batu akik terus ke jam itu, saya melihat salah satu teman saya yang memakai jam Mido Commander. Jam Mido Commander itu seperti ini modelnya. Nah, jam Mido Commander ini seperti ini karena Mido itu dibilang jam sejuta umat, di mana tahun 70-80-an banyak orang Indonesia dari menengah ke atas itu pasti punya Mido, dan tidak mungkin tidak pasti kenal dengan brand namanya Mido. Nah, kebetulan waktu itu Midonya itu warna putih, kalau yang ini kan silver. Kali ini waktu yang saya lihat tuh putih silvernya lebih kinclong lah. Kalau ini ya sama tapi bukan jenis yang ini. Kalau ini kan indeksnya ada berlian, tapi yang saya lihat waktu itu bukan berlian yang biasa. Dari situ saya tertarik dengan jam antik karena jam antik itu tanpa baterai, long life. Bahkan saya bisa bicara long life karena sampai orangnya meninggal itu jamnya pasti masih hidup dan masih bisa dipakai oleh anak turunnya. Tapi saat itu tidak hanya Mido yang saya suka saat itu, karena saya waktu itu betul-betul newbie. Akhirnya saya penasaran dengan dunia jam. Dari rasa penasaran saya itu kemudian saya hunting jam kalau di Malang dikenal dengan comboran. Mungkin lain waktu Mas Tony bisa jalan-jalan ke Comboran. Di sana banyak berbagai macam barang antik, barang second. Tapi untuk jam mulai punah ya kali ya. Tapi bolehlah sekali-kali lihat di sana. Jadi saya hunting ke Comboran dan tempat-tempat istilah kalau orang Malang bilang itu rombengan. Saya mulai hunting ke sana. Karena kita mencari jam antik gak mungkin kita mencarinya di toko besar, di mall atau di toko-toko jam yang kekinian. Gak bakal nemu karena semuanya hampir memakai baterai. Karena sesuai dengan zamannya, karena sekarang orang lebih pengennya praktis. Kalau habis ya ganti baterai, Jadi kalau bagi saya jam baterai kurang dari sisi hobi kurang, karena kalau baterainya habis ganti, nanti kalau lupa ganti baterai nanti bisa merusak ke mesin, terutama IC power pasti itu kalau lupa. Nah, kalau soal harga untuk jam baterai ya macam-macam, orang jual suka-suka kan, juga di mall pun juga harganya berbagai macam. Padahal jam baterai itu ya kalau kita mau buka-bukaan ya masih punya nilaian jam.
matic atau manual lah. Tapi yang ori ya, jangan yang palsu. Jadi kalau yang ori itu betul-betul dijamin kualitasnya gitu. Terus kemudian saking seringnya beli jam kuno, terutama jam yang kelahiran tahun 90 ke bawah, 80-an, 70-an. Saat itu saya hanya punya 10 biji tok kalau nggak salah. Masih ingat waktu itu saya masih menempati rumah di kakek saya di ruangan yang cukup kecil. Saya ada jam waktu itu 10 biji. Itu istri saya udah ngomel-ngomel, ngapain kok beli jam banyak, mau dipakai semua atau mau diapain jamnya. Terus karena kok beli jam terus gitu, padahal kebutuhan yang lebih utama lebih banyak daripada beli jam, karena jam ini kan tergolong kebutuhan sekunder, suka-suka, bukan kebutuhan pokok utama, itu bukan. Dari situ saya kepikiran, karena jam sudah mulai banyak, 10 kalau nggak salah, kurang 10 atau 12 saya lupa. Nah, terpikir di benak saya untuk bikin akun jam antik Malang. Jam antik Malang itu pun juga namanya hanya asal. Lagi-lagi begitu ada terlintas nama jam antik Malang, oh ya jam. Dari nama jam itu saya pakai jam antik Malang karena menyesuaikan dengan akronim. Dari situ saya bukalah Instagram, namanya jam antik Malang. Di situ saya hanya foto, upload, kasih caption, istilahnya caption nggak jualan. Sampai sekarang pun juga captionnya nggak jualan, padahal akhirnya jam itu pun juga saya jual, karena dengan saya posting orang penasaran, ini jam apa, jam kuno, jam antik atau apa, jam pakai baterai atau enggak. Jadi orang penasaran, terus akhirnya jadi penasaran. Saat itu orang banyak yang tanya, ini dijual apa enggak. Nah, karena di Instagram ini bukan lagi para komunitas atau teman-teman komunitas yang ada waktu itu, karena saat itu paling banyak itu user, pemakai. Tadi saya ketemunya sama pemakai, ya alhamdulillah dari banyak pemakai, terus akhirnya banyak orang yang suka. Makanya dari situ berturut-turut followers tuh dari 0 sampai sekarang alhamdulillah sekarang udah mencapai 17.500, dan itu murni follow jam, bukan lain-lain. Mulai dari tahun 2013-2014 sampai sekarang. Jadi ini jam kebanyakan memang Seiko, karena ini kotak ini saya peruntukkan memang untuk Seiko. Jadi ini bukan, ini Swiss. Nah, Seiko itu mulainya dari yang manual. Dulu dikenal dengan Seikosa. Saya ada keluaran pertama kali tahun 20-an, 1920-an. Saya ada 2, yang satu sudah laku, yang satu saya simpan. Itu bentuknya lebih kecil dari ini. Terus kemudian disusul Seiko Matic yang kayak gini nih. Seiko Matic. Ini Seiko. Banyak sekali modelnya. Ini yang model Chrono. Nah, kita beranjak ke sini. Ini semuanya jam Swiss era tahun 1900 sampai 1920. Kebanyakan 1900 itu dialnya keramik seperti ini. 1920 ini dialnya keramik, bukan enamel, keramik. Jadi rawan pecah. Jadi sangat langka, susah carinya. Kalau di komunitas gampang, tapi kalau di luar nggak bakalan nemu. Nah, terus kalau ini semua campur. Ini tahun tua juga, tapi dari berbagai macam brand, terutama Swiss, karena Swiss itu paling besar. Jadi Swiss itu surganya jam, baru kedua Seiko, baru kedua negara Jepang, baru banyak. Nah, cukup sekian. Yang paling murah mana? Yang paling murah, kalau ngomongin murah itu relatif, karena orang suka jam itu dikasih yang mahal dia nggak suka, ternyata dia sukanya yang murah dan bagus. Tapi
nggak ada yang murah sebetulnya. Nggak ada. Karena belinya juga sudah mahal. Jadi paling murah rata-rata dari sekian ini yang paling murah mungkin ini. Ya ini paling murah. Ini Mido waktu itu saya dapatnya 800.000. Untuk kelas mahasiswa saat itu wah ya, karena saat itu juga saya pertama kali ambil jam itu ya harga sekitaran segitu. Ini Mido, tapi Midonya unik power wind, dan kalau dia mati pakai kaca dia tulisannya morat marit, padahal itu asli bawaannya. Ini paling murah, ini juga paling murah nih. Ini dari Swiss juga, mereknya Delbana. Ini tahun 40-an puteran. Dari sekian ini nggak ada yang mahal banget, nggak ada, cuma relatif lah. Ini juga relatif nih. Ini belum diperbaiki kacanya. Kalau ini tahun 2000-an, karena Seiko masih bertahan sampai sekarang, karena Seiko itu salah satu rival dari jam Swiss. Orang Swiss bakalan keder, takut kalau jam Seiko mulai banyak digemari. Aja sih. Tapi semua balik lagi, semua ada pangsa pasar masing-masing. Orang Swiss, orang Eropa suka jam Seiko, dan seorang Asia suka jam Swiss. Kebalikannya. Ya kita berada di tengah-tengah. Mana yang bisa kita mainkan, gitu aja. Itu tadi kisah sekelumit dari perjalanan saya mengenal dunia jam, atau kita kenal kalau bahasa ilmiahnya dunia horologi. Karena ternyata jam itu ada ilmunya. Jam itu ada faktnya. Kalau bio ada biologi, kalau sosio ada sosiologi, kalau jam horologi. Nah, itu horologi yang sedikit bisa saya sampaikan, karena perjalanan jam itu tidak hanya butuh 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit, 1 jam, 24 jam tidak akan cukup, karena berbagai macam model jam, mulai dari yang manual putar, matic, ataupun yang baterai, itu banyak sekali variannya. Nah, sekian dan terima kasih.